Tauhid ar-rububiyah adalah al-iqrar bi anna Allah wahdahu huwal khaliqu lil alam wa huwal mudabbir al-muhyi al-mumit wa huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tauhid ar-rububiyah adalah meyakini Allah lah satu-satunya pencipta bagi seluruh alam, pengatur seluruh alam, yang menghidupkan dan yang mematikan, pemberi rizki, dialah pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Satu-satunya pencipta Allah, satu-satunya pengatur alam jagat raya ini Allah, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya yang menghidupkan dan yang mematikan, satu-satunya yang memberi madarat dan memberi maslahat, seluruhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Nggak boleh ada keyakinan ada pencipta lain selain Allah. Nggak boleh dalam hal apapun. Selain Allah nggak bisa menciptakan walaupun hanya sebutir debu, hanya seekor lalat yang hina, yang kecil, yang kotor. Nggak bisa. Ya, itu tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah ini tertanam secara kuat dalam hati setiap orang. Tak ada seorang pun yang mengingkari hal ini walaupun orang kafir dan orang musyrik. Semuanya mengakui. Allah sendiri menyatakan hal itu dalam Al-Quran pertama. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya hai Muhammad kepada orang-orang musyrik, ini yang ditanya orang musyrik, siapa yang menciptakan mereka? Mereka pasti menjawab Allah. Orang musyrik mengakui enggak adanya Allah? Mengakui. Orang musyrik meyakini bahwa Allah menciptakan mereka dan alam jagat raya ini, meyakini. Orang musyrik beribadah enggak kepada Allah? Beribadah kepada Allah. Lah kalau orang musyrik beribadah kepada Allah, kenapa disebut musyrik? Karena selain beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Itu yang dimaksud dengan musyrik. Jangan sampai salah paham banyak orang yang menyatakan, bagaimana saya disebut orang musyrik saya sholat? Bagaimana saya disebut orang musyrik saya kalau Ramadan saum, haji sudah 7 kali, di mana musyriknya? Ada yang begitu? Ada. Karena dia nggak paham makna musyrik. Musyrik bukan berarti tidak ibadah kepada Allah, bukan. Ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain Allah, itu intinya. Ya. Coba lihat Az-Zukhruf ayat yang ke-9. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau engkau hai Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan siapa yang menciptakan bumi? Mereka pasti menjawab, yang menciptakan semua itu adalah Allah yang Maha Aziz dan Maha Alim. Orang musyrik tidak hanya meyakini adanya Allah, tidak hanya meyakini Allah pencipta langit dan bumi, tapi mereka juga meyakini sebagian sifat Allah Aziz dan Alim. Kurang gimana mereka, ya? Coba lihat lagi Al-Mu'minun 86-87. Allah berfirman, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Tanya oleh kamu kepada mereka, siapa pemilik langit yang 7 dan siapa pemilik arsy yang agung? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi ketika orang-orang musyrik ditanya tentang kerububiyahan Allah, mereka mengakui Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pengatur alam jagat raya ini. Mereka tidak mengingkari semuanya itu. Loh, kalau memang tidak ada yang mengingkari, bukankah banyak orang yang
dirinya Tuhan. Menyuruh memaksa orang lain menyembah dirinya. Tidak meyakini eksistensi Allah, tidak mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti mereka ingkar. Bukankah demikian? Dijawab oleh para ulama berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah, tidak demikian. Dalam hati mereka meyakini cuma karena ketakaburan, kesombongan, kezaliman. Secara lisan mereka mengingkari, tapi hati kecilnya meyakini. Bagaimana mungkin kita mengetahui isi hati mereka sampai berani menyatakan hati mereka pasti mengakui? Bagaimana kita tahu? Kita tidak tahu, tapi ada yang tahu. Siapa? Allah tahu hati setiap orang. Termasuk hati orang-orang durhaka, hati Fir'aun Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang telah menciptakan manusia, kami juga tahu apa yang dibisikkan dalam hati-hati mereka. Isi hati manusia Allah tahu. Allahu alimum bidzatis sudur. Allah tahu isi dada, isi hati setiap orang. Lalu oleh Allah diungkapkan isi hati Fir'aun, isi hati orang-orang durhaka yang menganggap diri Tuhan. Itu diungkapkan. Sebagai contoh, dalam surah Al-Qasas ayat 38, Allah berfirman tentang Fir'aun. Kata Fir'aun, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui ada sesembahan lain bagi kalian selain aku. Kata si Fir'aun tuh begitu tuh. Terus dia berkata, ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang maha tinggi. Itu lisannya, itu lahiriahnya. Tapi hati kecilnya mengetahui adanya Allah dan pencipta seluruh alam jagat raya. Kata siapa? Kata Allah. Lihat surah Al-Isra 102. Allah berfirman tentang ucapan Nabi Musa ketika berdebat dengan Fir'aun. Kata Nabi Musa, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair. Kata Nabi Musa, kamu kan tahu tidak ada yang menurunkan firman ini, wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa untuk disampaikan kepada Fir'aun. Kata Nabi Musa, kamu kan sudah tahu tidak ada yang menurunkan semua firman ini kecuali Rabbus samawati wal arda basair, kecuali pencipta langit dan bumi sebagai penjelasan, sebagai bukti bagi kamu. Dibegitukan Fir'aun itu diam, mengakui hatinya. Lihat lagi dalam surah An-Naml 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini kebenaran dakwah itu. Meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu benar. Meyakini bahwa wahyu yang disampaikan Nabi Musa kepada mereka betul-betul dari Allah. Yakin. Kata Allah dalam Al-Quran, wastaiqanatha anfusuhum. Mereka meyakini dengan hati-hati mereka. Kenapa hatinya yakin tapi mulutnya kok ngomongnya berbeda? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan. Sombong, takabur, gak mau mengakui kebenaran pihak lawan. Apalagi pihak lawan itu status sosialnya dalam kehidupan mereka di zaman itu dianggap rendah. Bani Israel itu dianggap kelas 2 di zaman Fir'aun. Oleh karena itulah maka gak mau mengakui kebenaran
dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa dari kalangan Bani Israel saat itu. Hatinya meyakini, lisannya menolak. Karena apa? Zulman wa uluwa. Karena kezuliman mereka dan karena merasa tingginya mereka, sombong, takabur, merasa besar kepala. Makanya mereka menolak secara lisan. Jadi seandainya ada yang mengingkari keberadaan Allah, kekuasaan Allah, betapa Allah Maha Pencipta seluruh alam jagat raya ini dan mengatur seluruh kehidupan manusia, oleh orang diingkari secara lisan, pengingkaran itu hanya wujud kezaliman dan ketakaburan dia. Hati mereka mengakuinya. Jadi ucapan mereka tidak didasarkan pada hujjah. Ucapan atau argumentasi mereka hanya didasarkan pada kezaliman dan pada kesombongan, tidak didasarkan pada ilmu. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-24 Allah berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Kata Allah, mereka berkata, kehidupan kita ini tiada lain kecuali hanya kehidupan di dunia ini saja. Udah, kalau udah mati di dunia sudah berhenti perjalanan hidup kita, nggak akan ada kelanjutannya, musnah, kata mereka. Namutu wa nahya, di dunia ini kita mati, di dunia ini kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahar, tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Waktulah yang membuat kita binasa. Itu kata orang-orang kafir. Apa kata Allah? Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Mereka berbicara begitu tidak didasarkan pada ilmu, tidak memiliki argumentasi ilmiah yang kuat. Inhum illa yadhunnun. Mereka itu tiada lain kecuali hanya berprasangka, menduga, nggak memiliki argumentasi yang kuat bahwa kehidupannya hanya berhenti sampai di sini saja. Di dunia saya sudah mati, udah nggak ada kelanjutannya lagi. Itu hanya dugaan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dzan itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk menentukan kebenaran sedikit pun. Berdasarkan hal itulah maka semua orang yang mengingkari Allah satu-satunya pencipta dan pengatur, pengingkaran tersebut hanyalah bukti kesombongan mereka, ketakaburan mereka, arogansi mereka. Adapun hati kecil mereka mengakuinya. Coba lihat alam beserta kedahsyatan yang ada di dalamnya. Hewan-hewan, terus angkasa raya, planet, bintang, bulan, matahari, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi, dengan seluruh keteraturan sistem yang ada di dalamnya, semuanya menunjukkan ada yang mengaturnya, dan yang mengatur itu maha sempurna. Karena seluruh yang ada ini pasti ada yang mengadakannya. Seluruh makhluk ada khaliqnya. Semua yang ada pasti ada yang mengadakannya. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini diciptakan padahal tadinya tidak ada, ataukah mereka itu menciptakan diri sendiri? Jadi sesuatu ada karena ada yang mengadakan. Dan itu fakta rasional, logis,
realistis. Seperti gelas di hadapan saya. Ada nggak orang yang berani menyatakan gelas ini jelek ada dengan sendirinya? Nggak ada yang berani. Nggak rasional, nggak logis, nggak realistis, ya nggak? Kita semuanya meyakini gelas ini ada karena ada yang membuatnya. Gelas ini ada di sini bukan jelek ada sendiri. Atau melayang dari pabrik datang ke sini, datang teko, jelek. Begitu? Kalau ada orang yang ngomong ini jelek ada dengan sendiri, itu rasional enggak? Enggak rasional. Logis enggak? Enggak logis. Realistis enggak? Enggak realistis. Keyakinan yang realistis, yang logis, yang rasional, ini pasti ada yang membuatnya dan pasti ada yang membawakannya di sini. Dan nanti seusai ini bubar pasti ada yang ngambil. Itu pasti. Rasional apa tidak? Rasional. Jadi keyakinan yang menyatakan gelas ini ada dengan sendirinya adalah keyakinan orang gila. Tidak punya otak, tidak punya akal, tidak punya rasio, tidak punya logika, dan tidak realistis. Ya, baru gelas ini yang kecil. Bagaimana dengan alam jagat raya yang maha besar dan maha luas dengan sistem yang sempurna seperti itu? Pasti ada yang membuatnya dan mengatur dengan keteraturan yang sangat sempurna. Siapapun yang meyakini alam jagat raya ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang mengaturnya, maka itu keyakinan yang tidak masuk akal, tidak logis, lebih tidak logis dibandingkan orang yang mengingkari bahwa gelas ini ada yang membuatnya. Seorang penyair menyatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pencipta itu adalah esa. Selain ada, dia esa. Karena kalau sekedar ada tapi berbilang ada banyak pencipta, bisa berantem satu sama lain karena merasa karya dirinya lebih besar, lebih baik dan lebih bagus, akhirnya berantem di kalangan mereka, maka hancurlah alam jagat raya ini. Adanya alam jagat raya secara utuh sejak awal diciptakan sampai sekarang sampai hari kiamat nanti menunjukkan alam jagat raya ini diciptakan, diatur, dan pencipta dan pengatur ini selain maha kuasa, maha sempurna kekuasaannya, juga dia esa dalam segala hal yang berkaitan dengan ciptaannya. Esa ketika menciptakan, esa ketika mengatur, esa juga ketika menguasai seluruh ciptaannya ini. Inilah keyakinan yang rasional tentang kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala pernah berdebat dengan seorang yang ateis yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sang ateis ini saking yakinnya mereka akan menang, berani menentang di hadapan seluruh manusia yang ada saat itu. Hayo di tempat ramai. Kebetulan para ateis ini nelayan. Kegiatan seharinya melaut gitu ya, bikin perahu, mencari ikan, mengendalikan perahunya agar tidak salah arah gitu ya. Seperti itu. Bagi mereka argumentasi tentang tidaknya Allah itu hanya satu, buktikan mana, kan gitu. Sesuatu terbukti ada kalau dia terlihat, terdengar, tercium, teraba, atau terjangkau oleh panca indera. Apa yang tidak terjangkau oleh panca indera nggak boleh dikatakan ada dan nggak boleh diyakini keberadaannya. Simple mereka, ya. Ditetapkanlah hari pertemuan debat terbuka tersebut di pantai. Kemudian
pada hari dan jam yang ditentukan mereka sudah datang. Orang-orang pun sudah banyak berdatangan. Tapi Imam Abu Hanifah ini pada waktunya tidak datang juga. Mereka kemudian merasa menang liat, dia takut nggak mau datang. Tapi tak berapa lama kemudian datang dengan kondisi kedatangan yang cukup terlambat, telat. Ditanya, kenapa kamu datang? Dia menyatakan, saya melihat kejadian yang sangat aneh, yang belum tentu kalian akan percaya. Ceritakan dulu, mungkin kami percaya. Enggak akan percaya. Coba ceritakan. Saya melihat pohon-pohon bertumbangan dengan sendirinya. Pohon-pohon itu membelah diri menjadi kayu, menjadi papan-papan. Papan itu menyusun dirinya sendiri dan membentuk sebuah perahu. Setelah beres perahu, berjalanlah perahu itu ke pantai. Lalu barang-barang itu berjalan sendiri memuati dirinya ke perahu itu. Dan perahu itu berlayar tanpa nakoda, tanpa ada yang mengendalikannya. Sampai di seberang lautan tanpa salah arah. Percayakah kalian? Semuanya tertawa. Mustahil. Mustahil ada perahu membuat dirinya sendiri. Mustahil perahu bisa berlayar tanpa nakoda, tanpa salah arah. Dengan nakoda juga kadang-kadang suka salah arah. Ini tanpa nakoda, tanpa ada yang menyetir, sampai di tempat tujuan tanpa salah arah. Ini ucapan atau cerita yang tidak rasional, yang tidak logis, tidak realistis, omongan orang gila. Nah, sudah. Hujah mereka itu menjadi argumentasi tolak yang membungkam mulut mereka sendiri. Kata Imam Abu Hanifah, bayangkan, perahu benda kecil saja mustahil dia membuat dirinya sendiri. Perahu kecil mustahil memuati dirinya dengan barang-barang sendiri. Mustahil berlayar sendiri tanpa nakoda, tanpa salah arah dan sampai ke tempat tujuan. Mustahil itu semua terjadi, padahal itu benda kecil. Bayangkan dengan alam jagat raya yang besar dan luas. Apa mungkin itu ada dengan sendirinya? Apa mungkin mengatur kehidupan dirinya sendiri dengan keteraturan yang maha sempurna selama ribuan atau bahkan mungkin jutaan tahun tanpa adanya ketidakteraturan yang terjadi? Jauh lebih mustahil lagi. Makanya keyakinan bahwa alam ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan dan tanpa ada yang mengaturnya, itu keyakinan orang yang tak berakal. Keyakinan yang tidak rasional, keyakinan yang tidak logis, keyakinan yang tidak realistis, keyakinan yang bertolak belakang dengan akal pemikiran sehat manusia. Ya, berdasarkan hal itulah maka orang-orang musyrik pun meyakini Allah itu ada. Allah lah yang menciptakan seluruh alam jagat raya ini. Allah pula lah yang mengatur dengan keteraturan yang maha sempurna. Lalu orang musyrik itu pun berdasarkan keyakinan demikian menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang musyrik saja meyakini kerububihan Allah, seorang muslim harus lebih lagi daripada itu. Karena apa? Karena tidak boleh keyakinan kita tentang kerububihan Allah kalah oleh keyakinan orang-orang musyrik. Harus lebih kuat keyakinannya dan lebih mendalam dan didasarkan pada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Inilah poin pertama, Tauhid Ar-Rububiyah sebagai bagian dari iman kepada Allah. Tapi ada tapinya, orang yang meyakini kerububihan Allah belum tentu dia muslim. Buktinya orang musyrik tadi meyakini kerububihan Allah. Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, diyakini oleh mereka dan disembah.
Apakah dengan hal itu mereka muslim? Tidak. Yang menjadikan seorang muslim ini nih tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Makanya tauhid al-uluhiyah jauh lebih penting daripada tauhid ar-rububiyah. Tapi ada tapinya. Tauhid al-uluhiyah mustahil lahir tanpa adanya tauhid ar-rububiyah. Tauhid uluhiyah lahir karena adanya tauhid rububiyah. Coba bayangkan, bila seorang meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa, Allah satu-satunya pengatur kehidupan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi madarat ataupun memberi maslahat, yang memberi rizki, yang memberi musibah, pokoknya mengatur seluruh alam. Orang yang meyakini Allah satu-satunya demikian pasti akan meyakini kalau begitu satu-satunya yang harus disembah itu hanya Allah. Satu-satunya yang harus dicintai hanya Allah. Satu-satunya yang harus ditakuti hanya Allah. Satu-satunya yang harus dijadikan sandaran kita bertawakal hanya Allah. Tidak ada yang lain. Nah, dari tauhid ar-rububiyah lahir tauhid al-uluhiyah.